Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman yang akan menyaksikan. Saya hanya ingin berbagi cerita dan sharing ya. Assalamualaikum Kang Irfan. Malam Kang Irfan. Jadi seperti mungkin teman-teman ketahui, beberapa hari lalu saya dari Bandung dalam sebuah misi untuk sebuah proyek ya, yang memang menjadi tugas saya untuk melanjutkan proses tersebut, sebuah proses yang memang masih belum tuntas, tapi ada hal yang ingin saya sharing kepada teman-teman. Tentunya dalam hal ini punten ini Kang Irfan, saya ngomongnya mengenai bidang kerja. Nanti kita ngobrol soal yang kemarin ya, kita mesti lanjutkan juga. Jadi mengenai industri dirgantara ini, Kang Irfan, saya mau sharing beberapa pemikiran ya, kemudian perhatian ataupun concern gitu. Termasuk dalam hal ini sebetulnya apa yang menjadi kekhawatiran ataupun hal-hal yang menurut hemat saya perlu menjadi perhatian publik, utamanya pemerintah. Jadi setiap kali saya berkunjung ke Bandung, ke PTDI khususnya, saya selalu memiliki kebahagiaan tersendiri. Ibaratnya anak kecil main ke taman bermain, tempat bermain. Karena saya bukan besar ya, background pendidikan saya di teknik penerbangan ITB Bandung, dan di situ kita sudah mengenal figur B.J. Habibie ya, otomatis apalagi ditambah pekerjaan kami di dunia penerbangan aviasi, meskipun hanya di airline ya, di bisnis airline. Halo Mbak Anggi. Jadi otomatis ini kita udah menjadi, ya bahasa kerennya kita menjadi insan dirgantara atau insan penerbangan. Saya pernah ketemu dengan almarhum Eyang B.J. Habibie. Ya, seperti kita bisa juga lihat di berbagai rekaman ataupun di pemberitaan, ya kita bisa melihat bahwasanya Eyang Habibie ini memiliki visi yang sangat tinggi ya, sangat besar dan sangat jauh untuk bagaimana mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia di dunia global melalui menciptakan manusia-manusia, SDM Indonesia yang unggul, yang bisa membuat pesawat terbang. Dan ini alhamdulillah sudah tercapai di zaman Pak Habibie. Sejak beliau kembali dari Jerman, dari Eropa, dan itu pun atas desakan, undangan, dan instruksi dari Presiden Soeharto, beliau pun diberikan amanah untuk membangun apa yang waktu itu disebut sebagai IPTN, Industri Pesawat Terbang Nusantara, yang kini menjadi PTDI. PTDI kepanjangannya PT Dirgantara Indonesia atau Indonesian Aerospace. Nah, dari sisi kami, kita melihat ini adalah sebuah lompatan besar. Sebuah lompatan besar dari sebuah negara berkembang, bukan atau belum negara maju, yang mampu melahirkan tokoh-tokoh seperti Pak Habibie. Sebelum Pak Habibie juga ada tokoh namanya Nurtanio, ada Wiweko, dan ini memiliki sejarah panjang. Saya pernah membaca sebuah kutipan pidato dari Bung Karno sendiri yang mengatakan bahwasanya bangsa Indonesia pada akhirnya harus juga terhubung, harus disatukan melalui penguasaan atau penyatuan di udara atau di dirgantara ini. Nah, ini adalah sejarah panjang. Sejak Indonesia merdeka di tahun 45, kemudian mengalami beberapa kali agresi militer, kemudian
pada masa pembangunan Indonesia sudah memiliki beberapa airlines ya, maskapai, baik maskapai nasional seperti Garuda Indonesia maupun maskapai-maskapai lain. Kemudian pada tahun 2000 terjadi yang namanya deregulasi penerbangan, sehingga aturan-aturan yang waktu itu agak susah untuk dipenuhi untuk membuat sebuah maskapai atau airline menjadi lebih mudah, dan termasuk dalam hal itu lahirlah Lion Air. Ya, dimana kebetulan Lion Air adalah tempat saya bekerja sejak tahun 2008 sampai saat ini. Nah, yang menjadi kekhawatiran sebetulnya adalah bahwasanya mimpi besar Eyang Habibie ini masih belum selesai, belum tuntas. Kita melihat di tahun 95, pada saat itu 50 tahun ya, 50 tahun perayaan kemerdekaan Republik Indonesia itu sangat heroik, sangat patriotik, dan videonya juga masih bisa ditemui di banyak media sosial. Bagaimana pesawat N250 yang dikomandoi oleh Pak Habibie itu berhasil terbang mengudara di Indonesia. Bahkan lebih dari itu, sebenarnya dari sejarah pesawat N250 ini sudah terbang di langit Eropa dalam gelaran Paris Air Show di tahun yang sama kalau nggak salah. Nah, ini yang memang menyebabkan saya pikir Indonesia sudah menunjukkan tajinya ya, menunjukkan taringnya bahwasanya Indonesia ini adalah bangsa yang selain waktu zaman nenek moyang kita, Indonesia adalah bangsa pelaut, bangsa maritim, tapi pelan tapi pasti bangsa kita menjelma menjadi bangsa yang bisa mengudara. Kemudian di tahun 98 terjadi, krisis moneter. Krisis moneter ini juga diikuti dengan krisis politik, terjadinya peralihan kekuasaan, dan dengan dalih reformasi Presiden Soeharto terpaksa dan dipaksa mundur, dan Pak Habibie yang saat itu sebagai wakil presiden terpaksa menggantikan dan mengambil alih tampuk kekuasaan sebagai Presiden Republik Indonesia. Namun banyak cobaan, banyak tantangan, banyak halangan, termasuk dalam hal ini adalah IMF saat itu mensyaratkan bahwa dalam rangka menyelamatkan ekonomi Indonesia yang tengah resesi melalui bentuk pinjaman, IMF memberikan klausul yang sangat spesifik, sangat menargetkan bahwasannya pemerintah tidak boleh lagi mensubsidi dan membiayai IPTN atau PTDI saat ini. Disitulah awal mula kegagalan ataupun mandeknya perkembangan industri dirgantara nasional, khususnya dalam bidang manufacturing atau pembuatan pesawat terbang. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah, pertama, bangsa kita sejak lama telah memiliki aspirasi besar, mimpi besar, yang mana itu ditunjukkan oleh visi dirgantara dari seorang Bung Karno, kemudian dilanjutkan oleh visi pembangunan Bapak Presiden Soeharto, dan visi kedirgantaraan khususnya di bidang teknologi yang digagas, yang dikomandoi oleh Presiden Habibie. Namun sejarah berkata lain, bangsa kita berada di ambang kehancuran saat itu dan tentu perlu pengorbanan besar, dan sebagaimana pernah diceritakan Pak Habibie di Mata Najwa, beliau pun memilih untuk menyelamatkan ekonomi bangsa, alih-alih atau ketimbang memenuhi ambisi dan obsesi beliau sebagai seorang tokoh penerbangan untuk membangun industri penerbangan Indonesia yang memang saat itu sudah memiliki infrastruktur, sudah memiliki tenaga kerja terampil, dan sudah memiliki portofolio produk-produknya. Nah, jadi saya menganggap ada mimpi yang belum selesai yang menjadi obsesi dan cita-cita dari Eyang Habibie. Namun sekali lagi, kalau kita ingat beberapa minggu terakhir, pemberitaan media itu
diwarnai dengan berita di mana N250 Gatot-Koco yang selama ini memang ada di PTDI, di kawasan hanggar PTDI itu ditarik dan dikirim ke Yogyakarta untuk ditempatkan di Museum Dirgantara di Yogyakarta. Saya sebagai insan penerbangan termasuk yang menyayangkan itu terjadi. Bukan apa-apa, namun menurut hemat saya kita telah memuseumkan sesuatu yang belum tuntas, yang bahkan belum dimulai untuk diproduksi secara massal. Ya, yang namanya museum itu kan untuk menyimpan benda-benda bersejarah yang telah selesai menunaikan tugas kesejarahannya dan dimuseumkan untuk menjadi pembelajaran, yang menjadi monumen peninggalan dan artefak sejarah untuk generasi berikutnya. Ya, sehingga N250 sebetulnya bukanlah sebuah artefak sejarah. Ya, pun demikian tentu pemerintah dan para stakeholder juga memiliki landasan berpijaknya masing-masing, sehingga mereka memutuskan untuk menempatkan N250 Gatot-Koco yang waktu itu sudah terbang ya dalam uji terbang yang sangat fenomenal itu di Museum Yogyakarta. Nah, alhamdulillah kemarin saya waktu ke PTDI saya masih sempat melihat ternyata N250 masih memiliki satu prototipe lain di samping N250 Gatot-Koco, yaitu N250 Kerincing Wesi. Nah, Kerincing Wesi ini masih ada di kawasan hanggar PTDI. Nah, dari visi Dirgantara di mana Bung Karno membayangkan, menginginkan bahwa bangsa kita harus berjaya di udara, kemudian proses pembangunan industri Dirgantara telah dimulai oleh Pak Habibie. Nah, sekarang kita berada dalam masa di mana terjadi kekosongan. Kekosongan yang saya maksud adalah, pertama adalah ketiadaan kemampuan kita, meskipun kita memiliki industri pesawat terbang dalam hal ini PTDI, untuk bisa terus memproduksi pesawat terbang secara massal dan khususnya untuk menghasilkan produk yang bisa kita jual ke negara-negara lain. Sebetulnya PTDI telah bertahan dengan berbagai upayanya, termasuk dalam hal ini setahu saya mereka masih terlibat dalam proses produksi pesawat yang notabene telah menjadi portofolio produk mereka, seperti CN235. Yang ini CN235 sudah banyak dipakai di banyak negara, baik untuk militer maupun sipil. Kemudian yang saat-saat ini lagi mereka kembangkan adalah N219. Namun sayang sekali N250 sebagai pionir dan tentu lagi-lagi merupakan salah satu masterpiece yang Habibie itu mengalami kematian dini atau mati suri ya. Nah, ini lagi-lagi sebuah kekalahan, sebuah setback ya, kemunduran. Dan mengapa saya mengatakan ini adalah sebuah kekosongan? Karena kekosongan ini telah dimanfaatkan dan diisi oleh pabrikan pesawat luar negeri, khususnya Airbus ya dan Boeing, untuk merajai langit-langit di Nusantara. Nah, sekali lagi saya ingin berangkat dari premis bahwa bangsa Indonesia itu sanggup dan mampu untuk membuat pesawat terbang sendiri. Namun kalau ada yang bertanya, kenapa kita tidak bisa menghasilkan N250? Kenapa PTDI tidak jaya? Ya, ternyata banyak hal. Salah satu hal yang harus kita sorotin adalah katakanlah lemahnya political goodwill dari pemerintah. Waktu itu N250 sempat masuk ke dalam PSN, Program Strategis Nasional Pemerintah. Namun tidak lama kemudian N250 pun dicoret dan digantikan oleh portofolio proyek yang lain, yang dalam hal ini drone ya, digantikan oleh drone. Ya, ini juga banyak pihak menyayangkan, tapi nasi itu sudah menjadi bubur. Tentu juga kita tidak ingin terlalu dramatis menyikapi suasana tersebut. Namun lagi-lagi yang menjadi penekanannya adalah memang untuk membangun sebuah ekosistem industri itu dibutuhkan
tidak hanya kecakapan dan penguasaan teknologi dari stakeholder utama industri tersebut, ya dalam hal ini adalah PT DI ataupun Indonesian Aerospace sebagai pabrik pesawat, namun lebih dasar itu membutuhkan dukungan dan perhatian dari pemerintah. Di negara maju seperti di Kanada, di Jerman, dan beberapa negara lain yang sudah memiliki industri aerospace, ya industri aerospace ini sangat luas. Pemerintahnya sudah bisa melihat bahwa industri aerospace ini bisa memberikan nilai tambah. Nilai tambah yang dimaksud adalah ketika sebuah produk pesawat terbang misalnya bisa dibuat secara massal di sebuah negara, maka tentu itu akan memberikan negara tersebut beberapa keuntungan. Keuntungan pertama, mereka bisa memenuhi kebutuhan transportasi udara dalam negeri. Ya analoginya begini, kalau sebuah negara bisa bikin mobil untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, maka negara itu tidak memiliki ketergantungan kepada negara lain untuk memenuhi kebutuhan armada ataupun kendaraan transportasi. Ini hal yang sama berlaku di transportasi udara sebetulnya. Ketika kita mampu memproduksi pesawat terbang sendiri, dan kita sudah mampu ya, maka sebenarnya kita menjadi mandiri di dalam bidang tersebut. Nah, pertanyaannya lagi-lagi, kenapa pemerintah tidak mendukung? Apakah ini terjadi secara by design atau memang tidak disengaja, accidental? Apakah memang banyak pihak di luar sana seperti kasus IMF tadi yang katakanlah tidak ingin Indonesia yang memang negaranya sangat luas ini, negara kepulauan, negara yang diliputi perairan yang sangat luas, dan tentunya konsekuensinya memiliki airspace, ya ruang udara yang sangat luas. Apakah mereka tidak ingin Indonesia mampu memenuhi kebutuhan transportasi udaranya? Ya, ini adalah sebuah argumen yang bisa memiliki berbagai macam versi jawaban. Namun sekali lagi, ini kembali kepada pemerintah. Pemerintah tentu juga memiliki banyak pertimbangan, banyak masukan-masukan. Namun seyogyanya pemerintah, apalagi melihat bahwa salah satu tokohnya adalah mantan presiden, tidak menutup mata dan membiarkan industri penerbangan Indonesia menjadi mati suri. Karena seperti saya sampaikan di posting saya sebelumnya dalam bentuk tulisan dan Instagram, foto Instagram, ya yang dikorbankan adalah para ahli penerbangan yang sebenarnya, apalagi di saat ini PT DI masih mengalami kesulitan dalam hal regenerasi. Pada saat Krismon terjadi, pada saat IMF telah berhasil mendesak pemerintah untuk menghentikan bantuan apapun terhadap PT DI, di luar bantuan operasional ataupun pembiayaan seperti gaji dan sebagainya, karena itu BUMN, maka yang terjadi sesungguhnya adalah brain drain. Banyak ahli-ahli dirgantara, ahli-ahli desainer pesawat terbang itu pergi hijrah meninggalkan Indonesia untuk bekerja di tempat lain. Di Amerika mereka bekerja di Boeing, itu banyak diaspora orang Indonesia yang jago-jago di Eropa dan di belahan dunia yang lain. Ini adalah sebuah kerugian karena kecanggihan produk adi teknologi seperti pesawat terbang tidak muncul dengan tiba-tiba, tapi dia diciptakan, dia adalah merupakan kerja kolaboratif, dan kerja kolaboratif ini sangat kompleks yang melibatkan berbagai macam pihak yang memiliki kompetensinya masing-masing. Katakanlah dalam proses desain pesawat terbang, tentu tidak hanya berbicara sekedar membuat sketsa desain, tetapi mempertimbangkan banyak aspek di dalam desain tersebut, misalnya aspek aerodinamis, kekuatan struktur, integrasi sistem, dan banyak lagi yang lainnya. Nah, sehingga inilah yang menyebabkan kekosongan tersebut. Saya kemarin nanya berapa karyawan PT DI saat ini, kurang lebih 4 ribuan. Ya, katakanlah dari 4 ribuan itu, 1/4-nya adalah orang-orang yang terlibat secara teknis produksi. 1.000 orang misalnya. Dari 1.000 itu katakanlah 1/4-nya atau 1/3-nya yang ada di engineering, karena engineeringnya adalah otak dan inti dari proses desain tersebut. Sehingga notabene tidak lebih dari 300 misalnya.
Ya saya bisa aja salah, tapi ini sebuah gambaran bahwasanya sebuah satu bagian industri dari industri dirgantara ataupun aerospace yang sangat luas ini itu tentu membutuhkan tidak hanya modal yang besar, infrastruktur yang memadai, tetapi orang-orang yang capable, yang mampu menjadi bagian-bagian penyusun yang bekerja secara kolaboratif, sistematis, dan secara apik bersama-sama untuk menghasilkan sebuah produk yang bernama pesawat terbang. Inilah yang menjadi kegelisahan saya terus terang, karena menurut saya, setahu saya, yang menjadi mimpi lain Eyang Habibie selain bisa membuat pesawat terbang sendiri adalah beliau bermimpi untuk membangun sebuah ekosistem industri dirgantara. Apa yang beliau pernah sebut sebagai pohon industri dirgantara. Artinya apa? Beliau ingin membangun sebuah sistem tatanan di mana Indonesia bisa membuat pesawat terbang sendiri. Kemudian hal ini menjadi stimulus terhadap munculnya airline-airline, maskapai-maskapai yang tumbuh bak jamur untuk beroperasi di Nusantara. Dan ini adalah sebuah pemikiran yang sangat-sangat berpikir jauh ke depan. Itulah yang kita sebut sebagai visi dirgantara. Karena dengan demikian itu akan memberikan banyak nilai tambah. Tidak hanya secara ekonomi, tetapi juga secara menunjang kemudahan operasional dan connectability antar wilayah, di mana Indonesia adalah negara kepulauan. Dan sekali lagi, majunya industri dirgantara itu akan memberikan nilai tambah dan menjadikan Indonesia memiliki leverage, daya ungkit, kemampuan yang lebih di antara negara lain yang memang tidak memiliki. Apalagi kalau kita kaitkan dengan industri ataupun bidang pertahanan, defense, ataupun militer. Tentu itu banyak faktor yang menjadi manfaat dari keberadaan, keberlangsungan, ataupun kemajuan, kedikdayaan kita di industri dirgantara tersebut. Dan inilah lagi-lagi yang menjadi krisis kita saat ini, ditambah kondisi COVID saat ini yang memang membuat industri dirgantara, khususnya industri maskapai, sangat-sangat menderita. Lagi-lagi pertanyaan kita, di mana pemerintah? Inilah hal yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya jadikan curahan hati, curahan pemikiran, dan kegelisahan yang harapan saya publik bisa mengetahui bahwasanya banyak hal-hal yang mungkin mereka belum ketahui terkait seluk-beluk dunia maupun industri dirgantara yang sejatinya kita adalah bangsa yang terlahir, yang besar, yang hidup untuk menjadi bangsa pemenang, dan bisa saja kemenangan bangsa ini diperoleh, direbut, dan diraih melalui kejayaan kita di dunia dirgantara. Sekali lagi, ini adalah sebuah curahan hati semata, tidak ada maksud untuk mendiskreditkan maupun menyerang pihak-pihak tertentu. Meskipun demikian, saya juga menegaskan banyak hal yang diperlukan untuk membangkitkan, untuk menjaga, dan utamanya untuk bagaimana kita bisa memperoleh kejayaan di dunia dirgantara, dan itu sangat bergantung pada political will, goodwill, dan perhatian dari pemerintah. Alhamdulillah, saya dapat info bahwa pemerintah melalui badan riset atau yang dulu Kemenristek, ingin membuat yang namanya Komite Dirgantara Nasional. Ini mudah-mudahan merupakan sebuah harapan baru yang bisa memberi secercah harapan, menjadi sebuah jalan keluar, dan harapan kita bersama semoga cita-cita mulia Eyang Habibie dan generasi-generasi yang mendahului beliau maupun generasi-generasi yang menjadi penerus cita-cita beliau bisa
terwujud adanya, dan inilah sebuah hal yang ingin kita sampaikan kepada masyarakat luas, bahwa hal ini membutuhkan dukungan banyak pihak. Kalau dulu Pak Habibie sampai menggelar kampanye crowdfunding ya, penggalangan dana untuk pesawat beliau R80, dan tentu itu animonya sangat besar. Tapi sekali lagi Pak Habibie waktu itu juga mengatakan dari total berapa miliar dana yang terkumpul, menurut beliau itu masih sangat-sangat kecil nilainya dibandingkan keseluruhan biaya riset yang dibutuhkan untuk bisa menghasilkan satu prototipe pesawat terbang yang berkualitas. Inilah tantangannya memang, bagaimana menyeimbangkan antara demand, potensi, dan kemampuan serta orientasi kita saat ini, sehingga di saat yang bersamaan kita bisa melihat apa prioritas, apa kapasitas kemampuan kita, dan tentunya apa yang menjadi target-target realistis untuk dicapai saat ini. Sekali lagi, kita berharap industri dirgantara bisa terus survive, bisa terus prevail, dan bisa excel ya, menjadi maju dan menjadi mercusuar kemajuan bangsa Indonesia ke depan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan dan mendengar. Ini adalah sebuah pandangan pribadi saya sebagai seorang praktisi yang bekerja di bidang ini. Hanya berharap teman-teman bisa ikut memberikan doa, dukungan, dan termasuk saran masukan, dan semoga aspirasi ini bisa terus kita galakkan untuk menjadi masukan berharga bagi pemerintah, sehingga mimpi Eyang Habibie bisa terwujud adanya. Terima kasih sudah menyaksikan. Selamat malam, salam aviasi, salam dirgantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.